Pace Ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin akan menyampaikan renungan harian kepada kita Jumat pekan ketiga masa biasa yang dikutip dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Demikian bunyinya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, yang memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian sabda Tuhan. Judul renungan kita, bertumbuh, merambat, lalu menyebar. Kerajaan Allah itu punya dinamika tersendiri, bertumbuh dan berkembang hingga mencapai wujudnya sebagaimana dikehendaki Allah. Dalam Injil hari ini, Jumat pekan ketiga, Yesus menggambarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan, yaitu benih dan biji sesawi yang dilukiskan secara menakjubkan. Benih di tanah mengeluarkan tunas, bertumbuh dan makin tinggi, pada akhirnya menghasilkan buah dan pada musimnya dituai. Biji sesawi adalah biji paling kecil dari segala jenis benih. Dapat tumbuh lebih besar dari segala sayuran dan bercabang hingga burung-burung di udara dapat bersarang di rantingnya. Suatu proses pertumbuhan secara pelan tetapi pasti. Demikianlah hukum alam sudah mengaturnya. Bila dipikir dan direnungkan dengan tenang, tentu membuat orang kagum dan dapat diterima akal budi. Saudara-saudari, benih dan biji itu menggambarkan hidup iman dan kerohanian. Iman dan kerohanian itu tumbuh dan berkembang dalam proses. Sebagaimana tanaman dirawat dan disiami serta disiram sehingga bertumbuh, mengakar dan menghasilkan buah banyak. Demikian hidup iman dan kerohanian kita. Harus dirawat seperti lewat doa, meditasi, baca kitab suci, bacaan rohani, mendengar homili, berdeposi, novena, melakukan hal-hal baik dalam ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan. Hal ini jelas dapat diterima dan dipahami dengan akal budi kita. Ini sejalan dengan pemikiran Santo Thomas Aquinas, seorang imam dan pujangga gereja. Santo Thomas yang kita peringati hari ini menulis banyak buku dan karyanya yang terkenal adalah Summa Theologia. Thomas yang cerdas menggunakan seluruh kemampuan akal budinya mengerti dan memahami Allah. Menurutnya, akal budi manusia dapat mengetahui eksistensi Allah.
Karena itu pemahaman ajaran iman perlu semakin didalami, kendati kita sadar bahwa Allah yang maha besar itu sungguh terlalu besar dapat kita mengerti sepenuhnya. Tetapi memahami ajaran iman itu perlu agar kita semakin bertumbuh dan matang sebagai orang beriman. Pada akhirnya, tentu kita dapat mewujudkan iman itu dalam hidup dan tindakan keseharian kita. Saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita agar mengakui benih kerajaan Allah sudah tertabur dalam diri kita lewat iman dan hidup kerohanian kita. Serta menasihatkan agar kita bersikap tekun, sabar memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup ini. Karya Allah sering berkembang lewat hal-hal kecil dan sederhana. Bila terus ditekuni, akan dapat menjadi sesuatu yang mengagumkan. Bila iman dan hidup kita semakin bertumbuh, orang lain pun akan diteguhkan, dikuatkan, dan disemangati. Pada akhirnya, kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan dan menyemangati orang di sekitar kita. Pace ebene, selamat beraktivitas, berkat Tuhan selalu menyertai.